Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pengolahan komunikasi massa, iklan, promosi penjualan, acara, dan pengalaman serta hubungan masyarakat. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Eva Siena, kemudian ada Hani Hanifa, kemudian ada Fitri Madani, dan Vanessa Rahma Fitri. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Hana Hanifa. Baik, poin pertama di sini ada mengembangkan dan mengelola program iklan. Pertama, menentukan tujuan. Tujuan iklan atau sasaran iklan, advertising goal, adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan iklan dapat diklasifikasikan menurut apa tujuannya. Tujuan ini sejalan dalam berbagai tahap dalam hierarki pengaruh yang dibicarakan dalam bab. Selanjutnya, klasifikasi tujuan iklan. Pertama, ada iklan normatif, bertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk atau fitur produk baru yang ada. Yang kedua, ada iklan pengingat, bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk dan jasa. Yang ketiga, ada iklan persuasif, bertujuan menciptakan kesukaan preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa. Yang terakhir, ada iklan penguat, bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan pilihan yang tepat. Selanjutnya di sini ada mengembangkan dan mengelola program iklan. Pertama itu menentukan anggaran. Iklan sebenarnya merupakan sebagian investasi dalam pembentukan ekuitas merek dan loyalitas pelanggan. Jumlah yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan pada promosi berbayar merek dan atau produk Anda selama jangka waktu tertentu seperti setahun atau 1 kuartal. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran. Pertama, tahap dalam siklus hidup produk, pangsa pasar dan basis konsumen, kemampuan penggantian atau substitusi produk, ada persaingan dan kerumunan, dan terakhir ada frekuensi iklan. Poin selanjutnya ada mengembangkan kampanye iklan. Dalam merancang dan mengevaluasi kampanye iklan, pemasar menerapkan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan strategi pesan atau memposisikan iklan. Apa yang ingin dikomunikasikan iklan tentang merek, strategi kreatifnya bagaimana, dan bagaimana iklan yang mencerminkan klaim merek tersebut. Terus ada memutuskan media dan mengukur efektivitas. Memutuskan media iklan yang tepat dan mengukur efektivitasnya sangat penting untuk mencapai tujuan pemasaran. Pengiklanan perlu memilih media yang mampu menyampaikan pesan kepada audiens target dengan jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri dengan judul slide yaitu memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampaknya. Nah, jangkauan atau R ini jumlah orang atau rumah tangga yang terpapar oleh media dalam periode tertentu. Lalu ada frekuensi atau F lambangnya, yaitu rata-rata jumlah paparan yang diterima audiens selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada dampak yang merupakan kualitas atau kekuatan pesan yang disampaikan, dan total paparan yang menghitung efektivitas kampanye iklan melalui formula jangkauan dikali frekuensi sama dengan total paparan. Selanjutnya memilih media utama. Media utama yang umum digunakan meliputi televisi, radio, surat kabar, dan internet. Nah, pemilihan media ini didasarkan pada karakteristik audiens, misalnya TV dan radio efektif yang menjangkau remaja. Lalu ada karakteristik produk dan pesan, yang merupakan produk visual seperti pakaian yang cenderung lebih baik ditampilkan di media cetak berwarna, sedangkan teknologi tinggi lebih sesuai ditampilkan di TV. Selanjutnya alternatif opsi iklan. Nah, dengan semakin menurun efektivitas iklan di TV, perusahaan mencari alternatif lain seperti iklan tempat. Nah, iklan tempat ini merupakan iklan seperti papan iklan, ruang publik, dan transit. Lalu ada penempatan produk. Nah, penempatan produk ini si pemasar menampilkan produk mereka dalam film atau acara TV untuk exposure.
Lalu iklan digital, yang merupakan pemasaran melalui internet dan media sosial yang menjadi pilihan yang lebih interaktif. Selanjutnya memilih sarana media khusus. Nah, memilih sarana media khusus tertentu berdasarkan dua faktor. Yang pertama ada faktor biaya dan efektivitas. Misalnya, iklan di acara TV populer memiliki biaya tinggi, namun menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu ukuran pemirsa. Nah, ukuran pemirsa ini tuh merupakan faktor seberapa besar audiens yang dapat dicapai oleh media yang dipilih. Selanjutnya, memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Penentuan jadwal iklan mencakup 3 hal. Yang pertama ada kontinuitas. Kontinuitas ini tuh merupakan paparan iklan konsisten sepanjang waktu. Yang kedua, bersela atau fighting. Nah, iklan ini muncul secara berkala berguna untuk produk musiman. Lalu ada berdenyut atau pulsing. Nah, berdenyut ini tuh merupakan kombinasi dari iklan bersela dan kontinu yang dapat untuk dampak yang maksimal. Selanjutnya, mengevaluasi efektivitas iklan. Nah, evaluasi efektivitas iklan ini mencakup pengujian pra-iklan atau pre-test yang menilai apakah iklan mampu menyampaikan pesan sebelum dirilis. Lalu ada pengujian pasca iklan atau post-test yang mengukur dampak setelah iklan tayang, misalnya peningkatan kesadaran merek dan preferensi. Lalu ada riset penjualan yang mengukur pengaruh iklan media terhadap penjualan produk dengan teknik seperti behavior scan yang melacak pembelian audiens setelah melihat iklan. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya tentang apa itu promosi penjualan. Di sini yang pertama ada tujuan promosi penjualan. Promosi penjualan atau sales promotion bahan inti dalam kampanye pemasaran terdiri dari koleksi alat insentif. Sebagian besar jangka pendek yang dirancang untuk menstimulasi pembeli yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa oleh konsumen atau si pedagang. Iklan menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promosi penjualan menawarkan insentif untuk membeli. Promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, cashback, potongan harga, premi, hadiah, ataupun garansi. Selanjutnya ada iklan versus promosi. Banyak orang menganggap istilah periklanan dan juga promosi adalah hal yang sama, sehingga mereka cenderung menggunakannya secara sinonim. Jadi periklanan dan promosi memang memiliki kesamaan, tetapi keduanya sangatlah berbeda. Promosi adalah salah satu dari 4P bauran pemasaran, produk, tempat, promosi, dan juga harga yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pelanggan tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Promosi mencakup periklanan, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, dan juga penjualan personal, dan lain-lain. Selanjutnya ada keputusan utama. Yang pertama ada menentukan tujuan. Selanjutnya memilih alat promosi dagang, memilih alat promosi tenaga penjualan dan bisnis, mengembangkan program. Yang terakhir ada pengujian awal, pengimplementasian, pengendalian, pengevaluasian program. Selanjutnya ada acara dan pengalaman. Tujuan acara yang pertama mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosialisasi citra merek, memperkuat citra korporat, menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial, menghibur klien kunci atau memberi penghargaan kepada karyawan kunci. Yang terakhir menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi. Selanjutnya ada keputusan pemberian konsumen. Yang pertama memilih acara. Karena jumlah peluang dan biaya besar, banyak pemasar menjadi lebih selektif ketika memilih acara yang akan disponsori. Yang kedua merancang program pemberian sponsor. Banyak pemasar meyakini bahwa program pemasaran yang menyertai pemberian sponsor acaralah yang pada akhirnya menentukan keberhasilannya. Yang terakhir ada mengukur kegiatan pemberian sponsor.
Metode pengukuran sisi penawaran memfokuskan diri pada potensial terhadap merek dengan menilai luas liputan media. Metode sisi permintaan memfokuskan diri pada paparan yang dilaporkan dari konsumen. Selanjutnya ada menciptakan pengalaman. Sebagian besar pemasar lokal dan akar rumput adalah pemasaran pengalaman, yang tidak hanya mengomunikasikan fitur dan juga manfaat, tetapi juga menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman yang unik dan juga menarik. Idenya bukanlah menjual sesuatu, namun menunjukkan bagaimana sebuah merek dapat memperkaya kehidupan pelanggan. Gagasan pemasaran pengalaman menggambarkan konsep manajemen pengalaman pelanggan. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh saya akan membahas hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau public relation atau bisa disingkat dengan PR. Perusahaan perlu menjalin hubungan konstruktif dengan masyarakat yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuannya dari perusahaan tersebut. Hubungan masyarakat mencakup program untuk melindungi maupun mempromosikan citra perusahaan. Biasanya perusahaan yang bijak mengolah hubungan baik, yaitu hubungan baik dengan masyarakat, yaitu melalui beberapa kunci. Di sini saya akan membahas 5 poin kunci untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Yang pertama adalah hubungan pers, menyajikan informasi yang positif tentang organisasi. Misalkan, sebuah perusahaan teknologi mengadakan konferensi pers untuk memperkenalkan produk baru mereka kepada wartawan teknologi dari berbagai media. Mereka memberikan informasi detail tentang produk serta memberikan akses kepada wartawan untuk mencoba langsung, sehingga media dapat menulis artikel positif tentang produk tersebut. Yang kedua, ada publisitas produk, yaitu mendukung promosi produk tertentu. Misalkan sebuah merek kosmetik mengirimkan produk terbaru mereka kepada influencer kecantikan dan juga media, yang kemudian mempublisitas ulasan produk tersebut di blog, kemudian bisa di YouTube atau di majalah. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan minat publik tanpa menggunakan iklan yang berbayar atau bisa menghemat budget pemasaran. Yang ketiga yaitu komunikasi korporat, meningkatkan pemahaman organisasi melalui komunikasi internal dan eksternal. Contoh, perusahaan mengadakan kampanye komunikasi internal untuk memperkenalkan budaya kerja baru yang lebih fleksibel kepada karyawan, dan juga mengirimkan newsletter bulanan kepada publik eksternal mengenai pencapaian serta inisiatif perusahaan sehingga publik dan karyawan memiliki pemahaman yang sama mengenai visi dan misi perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu melobi dan bernegosiasi dengan pemerintah untuk mengatur suatu kebijakan. Biasanya sebuah perusahaan energi terbaru bernegosiasi dengan pemerintah untuk memperkenalkan insentif pajak bagi pengguna energi terbaru mereka gitu ya. Melalui kegiatan melobi ini, perusahaan berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan energi terbaru yang mereka produksi. Kemudian yang terakhir adalah konseling, yaitu memberikan saran untuk mengelola citra perusahaan dan menangani krisis merek. Contohnya, ketika sebuah perusahaan makanan terkena isu kecaman atau keamanan produk, tim PR memberikan nasihat kepada manajemen mengenai langkah-langkah yang harus diambil, termasuk mengeluarkan pernyataan resmi dan menarik produk dari pasar. Tim PR biasanya juga mengatur komunikasi dengan media untuk meminimalisir atau meminimalkan dampak negatif pada citra perusahaan dan memulihkan kepercayaan produk. Yang selanjutnya adalah pemasaran hubungan masyarakat atau MPR. Definisi dari MPR yaitu mendukung promosi dan membantu citra produk atau korporat, yaitu untuk mempublisitas seperti satu meluncurkan produk baru atau publisitas kuat menghasilkan keberhasilan produk. MPR berperan penting dalam meluncurkan produk baru dengan menciptakan publisitas yang kuat. Publisitas yang kuat
yang tepat dan membantu menarik perhatian media dan konsumen, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan produk di pasar. Contohnya, saat produk ponsel baru diluncurkan, perusahaan mengundang media dan influencer ke acara eksklusif untuk memperkenalkan fitur-fitur inovatif. Biasanya seperti iPhone itu yang pertama kayak gitu ya, yang peluncuran itu mereka akan melakukan promosi peluncuran gitu. Peliputan media ini membantu membangun antusiasme publik sebelum produk tersebut disebar secara luas atau diperjualbelikan secara luas. Yang kedua, mereposisi produk. Contohnya di sini seperti kampanye I Love New York, mengembalikan citra negatif. Ketika perusahaan ingin mengubah persepsi publik terhadap produk dan atau layanan mereka, MPR dapat digunakan untuk mengarahkan kampanye yang mendukung mereposisi produk. Di sini contohnya kampanye I Love New York diluncurkan untuk mengubah citra negatif kota New York pada saat itu. Kampanye ini berhasil meningkatkan persepsi publik dan menarik minat wisatawan yang sebelumnya memiliki pandangan kurang positif gitu ya terhadap kota tersebut. Yang ketiga, membangun minat dalam kategori produk. MPR digunakan untuk meningkatkan konsumsi publik. MPR dapat meningkatkan kesadaran dan minat terhadap kategori produk tertentu dengan mendorong pemakaian atau konsumsi produk di kalangan publik. Contohnya, perusahaan minuman sehat melakukan kampanye MPR untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengonsumsi jus buah segar dengan mempromosikan manfaat kesehatan dan gaya hidup yang lebih sehat. Hal ini meningkatkan permintaan secara keseluruhan untuk kategori tersebut. Yang keempat yaitu mengatasi krisis. MPR mengolah masalah publik. Dalam situasi krisis, MPR berfungsi untuk mengelola komunikasi dengan publisitas, produk, dan media, meredakan masalah, serta meminimalkan dampak negatif pada reputasi perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan makanan menghadapi masalah terkait keamanan produk. Tim MPR merespon dengan cepat, memberikan pernyataan resmi menarik produk dari pasar, dan mengkoordinasikan upaya komunikasi yang transparan untuk memberikan kepercayaan konsumen. Yang kelima yaitu membangun citra korporat. Pidato atau buku tokoh korporat membangun citra. MPR dapat digunakan untuk memperkuat citra perusahaan dengan menyoroti nilai-nilai positif dan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Contohnya, seorang CEO menerbitkan buku tentang pengalaman dan visi bisnisnya yang meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Selain itu, CEO tersebut memungkinkan memberikan pidato dalam acara industri atau forum internasional yang menyoroti komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial atau inovasi. Kemudian di sini ada memasarkan hubungan. Yang pertama, menentukan tujuan MPR. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, membangun kesadaran produk jasa atau ide melalui media. Kemudian yang kedua, meningkatkan kredibilitas dengan pesan dalam konteks editor. Itu biasanya konten-konten gitu ya. Soalnya memuat teks dan ada gambaran gitu lah. Yang ketiga, mendorong antusiasme wiraniaga dan penyalur sebelum peluncuran produk baru. Yang keempat, menurunkan biaya promosi karena biaya MPR lebih rendah dibandingkan iklan yang langsung. Kemudian ada memilih pesan dan sarana. Yang pertama, praktis MPR, mencari cerita yang menarik seperti latar belakang yang unik, anggota fakultas, atau proyek inovatif. Yang kedua, jika tidak ada berita, mereka dapat menciptakan acara lain. Diberikan seperti konferensi akademis atau mengundang pembicara terkenal. Yang ketiga, yaitu setiap acara memberikan peluang untuk menjangkau berbagai penonton. Kemudian, yang ketiga ada implementasi dan evaluasi. Yang pertama, merencanakan implementasi harus dilakukan dengan hati-hati. Yang kedua, teknik pemasaran respon langsung dapat digunakan untuk menjangkau audiens secara individual. Yang ketiga, evaluasi hasil diperlukan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan.
Kemudian yang terakhir adalah implementasi rencana dan evaluasi hasil MPR. Kontribusi MPR harus diukur karena sering sekali digunakan bersama alat promosi lainnya. Ukuran termudah untuk mengukur efektivitas MPR yaitu dengan jumlah exposure media yang dihasilkan. Contoh, jika 660 menit untuk waktu tayang di 160 stasiun televisi dengan perkiraan audiens sekitar 65 juta. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai materi yang sudah kami paparkan. Untuk kesimpulan dari presentasi kelompok ini menekankan pentingnya strategi pemasaran terpadu yang mencakup berbagai elemen komunikasi massa, iklan, promosi penjualan, acara, dan hubungan masyarakat untuk mencapai tujuan pemasaran serta dilakukan pengembangan produk iklan yang mencakup penetapan tujuan yang jelas, menentukan anggaran berdasarkan berbagai faktor, pemilihan media yang sesuai, dan evaluasi efektivitas iklan. Selain itu, presentasi menyorot perbedaan antara iklan dan promosi penjualan, di mana promosi penjualan berfokus pada insentif jangka pendek yang mendorong pembelian lebih cepat. Strategi acara dan pengalaman juga dibahas sebagai cara untuk memperkuat citra merek dan menciptakan keterlibatan emosional dengan pelanggan. Hubungan masyarakat sebagai bagian dari pemasaran memainkan peran penting dan membangun citra positif perusahaan melalui kegiatan seperti publisitas produk, komunikasi korporat, dan menangani krisis. Semua elemen ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan hasil yang optimal dan tercapainya tujuan pemasaran yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.